Kalau di Indonesia terkenal dengan mie ayamnya, justru di Malaysia terkenal dengan mie Bandungnya. Jadi kurang lebih ya mirip rojak ya kalau di Malaysia. Kalau saya kan bercerita, di kampung saya ini nggak ada roti nan. Kan betul. Apa salahnya Mas, ya kan? Tapi kalau di Malaysia, untuk menemukan sebuah makanan seperti roti nan, nasi biryani, walaupun tinggalnya tidak di kota-kota besar, itu sangatlah mudah Mas. Dalam pembuatan video saya, selama saya di Malaysia, saya hanya ingin berbagi informasi saja sahabat-sahabatku semua. Jadi harap-harap sahabatku semua jangan salah paham. Kenapa sih hanya menceritakan sebuah makanan terus komentarnya itu yang bukan-bukan? Ya harap maklum Bang Toha ini kalau di Indonesia ini tinggalnya berada di kampung pelosok. Maka mungkin kalau sekiranya makanan yang Bang Toha populerkan di channelnya Bang Toha, ya mungkin hanya ada di Malaysia. Ataupun mungkin kalau ada di Indonesia pun hanya mungkin di kota-kota besar yang tertentu. Tapi kalau untuk di Malaysia, soal makanan itu walaupun kita orang tinggal bukan di bandar besar atau kota besar, tapi jenis makanannya itu begitu sangat banyak banget sahabatku semua. Dan memang ada perbedaan dengan suasana jualan makanan yang ada di kampungnya Bang Toha. Karena kemarin ramai yang berkomentar, Bang, seperti apa sih jualan makanan yang dijual di kampungnya Bang Toha? Kebetulan Bang Toha itu masih punya video ya. Jadi ketika Bang Toha jalan-jalan di kampung bersama anak dan istri. Jadi video ini sebagai bentuk hiburan dan juga saling berbagi informasi sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini Bang Toha hanya ingin sekedar bercerita dan ingin juga menjelaskan komentar-komentar daripada sahabat-sahabatku semua yang telah sudi berkomentar di channelnya Bang Toha. Jadi saya akan bacakan satu persatu, kemudian nanti saya akan juga memberi penjelasan. Nah, untuk komentar yang pertama daripada kakak kita yang bernama Fallen Angel. Bang Toha bawa istri ikut TKW, buatkan visa, pembantu rumah tangga, cari majikan yang baik dan ngontrak di luar nanti dengan istri. Tapi kerja Bang Toha tetap aja sama majikan sekarang. Carikan majikan untuk istri yang memerlukan pembantu menjaga ibu tua mereka. Begitu di samping istri, nggak berjauhan dapat juga mengumpul uang untuk orang dua lebih cepat dan banyak terkumpul. Kalau di kampung aja istri keperitan mencari air segala karena kemarau, kesono aja kemersing. Jadi pada intinya kakaknya ini menyuruh saya untuk mengajak istri saya bekerja sebagai seorang TKW di Malaysia ya. Jadi bekerja sama-sama di negara Malaysia. Untuk kakaknya, di sini saya akan jawab, kenapa saya tidak mengajak istri saya bekerja di Malaysia? Ya karena saya ini punya anak yang baru berumur 8 tahun. Dan tentunya kalau anak umur 8 tahun pastinya membutuhkan bimbingan seorang ibu. Jadinya itulah sebab kenapa Bang Toha tidak mengajak istrinya untuk bekerja di Malaysia. Terima kasih atas masukannya daripada kakak Fallen Angel. Ya memang kalau kita cari uang 2 orang merantau di negara Malaysia ini ya cukup cepat untuk buat simpanan. Tapi apalah daya, di rumah ada seorang anak yang perlu bimbingan seorang ibu. Jadinya Bang Toha bekerja seorang diri nggak apa-apa, asalkan dapat rezeki yang halal barokah. Insya Allah nanti kalau waktunya dapat rezeki banyak pasti akan datang juga. Kira-kira seperti itu kalau menurut pendapatnya Bang Toha ya. Nah, ada juga yang berkomentar seperti ini ya. Jadi perlu saya jelaskan ya, supaya sahabat-sahabatku juga tidak salah paham. Emang di kampung nggak pernah makan ayam? Alah, bosen sama Malaysia kamu. Belum lahir aku udah di Malaysia. Karyanto Yanto. Untuk Bapak Karyanto Yanto, ya tidak semuanya Bapak hidup di kampung itu setiap harinya makan ayam, ya kan tidak semuanya. Kalau saya ayam justru itu udah bosan-bosan Pak. Udah bosan-bosan. Kalau saya di kampung itu lebih memilih untuk beli ikan dibanding untuk beli ayam. Sebab di Malaysia ini saya sudah ibaratnya hampir setiap hari makan ayam ya. Dan di kampung pun bukan tidak bisa beli ayam Pak. Cuman
saya kan bercerita kalau ayam di kampung dibandingkan dengan harga di Malaysia lebih murah di Malaysia. Jadi bapaknya jangan salah paham, kira-kira seperti itu ya. Terus ada juga yang berkomentar, kamu mentang-mentang kerja di Malaysia, memuja-muji negara Malaysia. Ya wajar. Padahal rotinan di Indonesia juga ada. Saya pun bosan makan rotinan. Kalau cita-cita produk Indonesia saya ingatkan, jangan sampai lupa tanah. Maksudnya ini apa yo? Kalau cita-cita produk Indonesia, saya ingatkan jangan sampai lupa tanah airku. Pasti beda-beda negara, semua ada kelebihan dan kekurangan. Ini komentar dari Mas Toro ini agak kurang jelas ya. Mungkin Mas Toro ini ingin menjelaskan bahwa di Indonesia itu juga ada rotinan. Ya, semuanya itu ada, Mas. Tapi nggak tahu tempatnya di mana ya kan. Kalau saya kan bercerita, di kampung saya ini nggak ada rotinan. Kan betul. Apa salahnya, Mas? Ya kan? Tapi kalau di Malaysia, untuk menemukan sebuah makanan seperti rotinan, nasi biryani, walaupun tinggalnya tidak di kota-kota besar, itu sangatlah mudah, Mas. Dan saya pun hanya bercerita tentang sebuah makanan yang ada di Malaysia, ya kan? Makanan yang ada di Malaysia ini banyak jenis. Berbeda dengan ketika saya berada di kampung halaman saya. Rata-rata kalau orang jual makanan itu semuanya hampir sama. Jadi jenisnya itu hampir sama. Kalau ayam penyet, satu deretan ayam penyet semua. Kalau bakso, satu deretan bakso semua. Jadinya kalau orang mau beli itu nggak ada pilihan. Ya cuman beli bakso, ayam penyet, nasi goreng. Seperti itu, Mas. Itu kalau di kampung saya. Tidak tahu kalau mungkin Mas tinggal di kota besar, terus banyak aneka jenis makanan, ya silahkan dikontenkan, Mas. Video ini hanya sebatas hiburan saja, Mas. Jadi harap-harap Mas itu juga jangan terlalu baper. Begitu loh, Mas. Kalau bab soal kita berkongsi sebuah makanan, ya kan, antara Indonesia dan Malaysia, saya rasa itu hal wajar, Mas. Hal hiburan, ya, bukan menjelek-jelekkan suatu bangsa dan negara. Jadinya mungkin kalau sahabat-sahabat belum pernah pergi ke Malaysia, saya menunjukkan tentang sebuah makanan Malaysia. Ini loh makanan Malaysia, walaupun tinggal saya bukan berada di kota besar, tapi kalau untuk mencari sebuah makanan itu banyak jenis banget. Toh itu kan juga nggak salah, Mas. Kira-kira seperti itu ya. Dan ramai juga sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, Abang Toha, kalau di Malaysia makan sedap-sedap terus istrinya ya di kampung makan apa, Bang? Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, andai kata kalau di kampungnya Bang Toha ada jualan makanan yang banyak jenis seperti yang ada di Malaysia, ya mungkin saya juga akan menyuruh istri saya untuk membelinya. Tapi di kampungnya Bang Toha ini jualan makanannya hanya 4 jenisan sajalah sahabatku semua. Bakso, nasi goreng, ayam penyet, mie ayam, itu saja. Yang lain pun jarang-jarang banget. Kalaupun ada ya ayam geprek, seperti itulah. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Dan saya pun juga akan memperlihatkan makanan jualan. Kok makanan jualan? Bang Toha akan memperlihatkan jualan makanan yang dijual di kampung-kampungnya Bang Toha. Kira-kira apa saja? Dan inilah perbedaan penjualan makanan di kampung Indonesia, di kampungnya Bang Toha, dan juga di sebuah kampung-kampung yang ada di Malaysia. Jadi memang perbedaannya agak jauh sahabatku semua. Dan tentunya setiap negara pasti punya cara-cara lain dalam hal bermaniaga sebuah makanan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas, jangan sikit-sikit nak meroyan, sikit-sikit nak marah. Jangan. Hidup ini cuma satu kali ya kan. Alangkah baiknya kalau kita saling menjalin tali persaudaraan. Jadi kalau kita menonton video ya anggap ini sebuah hiburan dan saling berbagi informasi. Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya. Kalau di Indonesia terkenal dengan mie ayamnya, justru di Malaysia terkenal dengan mie Bandungnya. Dan mie Bandung ini adalah mie yang dicampur dengan bumbu-bumbu dan kuahnya begitu sangat lezat dan bergizi. Nyami! Kata istrinya Bang Toha, kedai ini menjual batagor paling enak katanya. Kalau di Malaysia batagor ini ya mirip-mirip pasembur lah, cuma berbeda sedikit saja. Kalau pasembur itu kan ada aneka sosisnya dan juga bermacam-macam gorengan.
Kalau di Malaysia semua kedai pasti akan memperlihatkan harga jualannya. Tapi kalau di Indonesia jarang-jarang banget ada kedai yang memperlihatkan harga barang jualannya. Dan kali ini untuk kedai ini ternyata seperti mirip di Malaysia. Jadi harga jualannya ditunjukkan semuanya. Dan kali ini Bang Toha akan membeli batagor. Bang Toha akan tunjukkan batagornya ya. Batagor itu isiannya ada timun, terus kemudian ada telur, terus ada juga pangsit, dan pangsit ini isinya ada daging ikan ya. Dan ini ada sejenis macam bubula lah, bubula yang sudah dibelah-belah dan terbuat daripada ikan tenggiri. Dan bumbunya ini adalah bumbu kacang atau sambal kacang. Jadi kurang lebih ya mirip rojak ya kalau di Malaysia. Dan ini pun untuk batagor kalau di Kuala Lumpur juga sudah banyak dijual ya. Jadi kalau di Malaysia makanan apa saja berbagai dari negara manapun itu serba lengkap. Dan kali ini yuk sahabatku semua jemput makan semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi seperti inilah jajanan atau makanan yang dijual di kampungnya Bang Toha. Jadi kalau untuk roti cane ataupun roti nan dan juga makanan-makanan Asia lainnya itu jarang banget ya kalau di kampungnya Bang Toha. Berbeda dengan di Malaysia. Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya. Kita coba dulu ya somai. Bismillahirrohmanirrohim. Mirip rojak. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama itu ya rasanya mirip bobola ikan sahabatku semua. Kemudian ditambah lagi dengan sambal kacang. Dan makannya ini sambil diiringi lagu gerimis mengundang. Lagu-lagu yang ada di Malaysia yang paling populer adalah Gerimis Mengundang, Isabella, terus kemudian Yukes. Itu semuanya sangat viral di Indonesia pada masa kecil Bang Toha lah. Setiap rumah itu pasti akan memutar lagu tersebut. Bahkan hingga sekarang pun lagu rock slow pada zaman dahulu daripada Malaysia masih digemari oleh warga Indonesia. Dan rasanya Masya Allah sahabatku, jom jemput makan bismillah. Batagor ini kalau menurut Bang Toha ya kurang lebih mirip-mirip seperti rojak lah. Sebab ini pun juga ada kentangnya juga, timunnya juga ada, dan sambal kacangnya agak pedas. Tapi kalau di Malaysia untuk sambal kacangnya itu kan agak manis ya. Kalau di Indonesia perbedaannya agak pedas sedikit sahabatku semua. Kalau di Malaysia ada es ABC, kalau di Indonesia ada es campur. Nah seperti ini es campurnya. Jadi untuk harga es campur satu mangkuk ini sekitar 3 ringgitan. Yang bikin unik di Indonesia ini ada sebuah jajanan sate yang dinamakan sate kere. Kalau dalam bahasa Melayu ini sate miskin. Kenapa sih dinamakan sate miskin? Sebab bahan-bahannya ini terbuat daripada tepung ubi sahabatku semua dan dibumbui dengan bawang putih kemudian dibakar dan dipadukan dengan sambal kacang. Itulah kenapa disebut sate kere atau dalam bahasa Melayu sate miskin ya karena bahan pembuatannya ini terbuat dari bahan-bahan sederhana. Dan ini pun juga agak membuat Bang Toha kurang setuju ya. Kenapa malah justru dinamakan sate miskin. Tapi rasanya sahabatku semua, rasanya itu begitu sangat enak. Ya kurang lebih mirip kulit sapi lah atau kulit lembu yang dibakar kemudian dipadukan dengan sambal kacang. Ya sebab karena bahan-bahannya ini terbuat daripada tepung ubi kayu. Dan makanan yang satu ini namanya seblak sahabatku semua. Seblak ini ya sejenis sup ceker lah dicampur dengan sosis-sosis. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup bawa uang 30 ringgit saja atau 100.000 rupiah bisa mengajak anak jalan-jalan untuk menikmati makanan yang penuh dengan sederhana. Tidak mewah sih, tapi rasanya enak, lezat dan bergizi. Betul atau tidak, Dek? Betul. Yang penting kenyang. Kenyang dan juga selalu banyak Bersyukur. apapun makanannya. Kalau kita makan dalam keadaan lapar pasti rasanya nikmat. Itulah kira-kira sahabatku. Nah, saat ini makanan sudah habis dan Bang Toha akan balik terlebih dahulu. Mudah-mudahan sahabatku semua terhibur dengan vlog kontennya Bang Toha. Jangan lupa yang suka dengan vlog kontennya Bang Toha silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, bagikan ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.